dari jam 10 pagi sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses pengutipan, kita disarankan untuk melakukan paraphrasing. Jadi perlu diketahui bagaimana cara memparaphrase. Ada beberapa cara memparaphrase yang umum dilakukan dan akan mempermudah kita untuk mengambil sebuah ide dari kutipan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu menyimpulkan secara deduktif atau membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan pengarang. Yang kedua, menggunakan analog yaitu memperhatikan persamaan antara dua hal. Yang ini artinya kita memberikan analogi ya atau perumpamaan, lalu tanpa merubah ya makna dari apa yang akan kita kutip. Yang berikutnya yaitu menukar kelas kata. Kelas kata kita tahu dalam bahasa Inggris ada beberapa kelas kata atau part of speech yang bisa kita tukar ganti nantinya untuk supaya menghindari kutipan langsung. Berikutnya menukar kata benda menjadi kata kerja atau sebaliknya, atau menukar kelas kata dan susunannya. Mari kita lihat bagaimana teknisnya. Nah, ini ada semacam original quotations atau kutipan asli ya. Kalau secara kutipan langsung, isi dari kutipan tersebut berbunyi, rising women's wages will not rise the economy's output. It will simply push up prices and make the cost of labor higher for employers. Nah, kalau kita mau merubahnya, yang perubahannya tidak terlalu signifikan, dia akan seperti kalimat berikut. Just rising women's wages will not rise the economy's output, but simply push up prices and make the cost of labor higher for employers. Nah, ini masih ada kesamaan sebanyak 92%. Tidak terlalu signifikan ya. Tetapi tetap ada perubahan di sana dengan penambahan kata just dan but. Berikutnya masih near copy dan rising women's salary will not rise the economy's output. It will push up prices and make employers pay more for the labor. Nah, ini maksudnya masih sama walaupun ada perubahan kalimatnya dan masih punya kesamaan sebanyak 65%. Berikutnya adalah revisi yang sudah lumayan. Kalimatnya akan berbunyi, the increase in salaries is not going to be creating more productions, which then means that the cost of product and services is going to increase. Nah, ini kesamaannya mulai sedikit sekali, yaitu sebanyak 12% persamaan kalimatnya, tapi tidak merubah makna. Berikutnya substantial revisions ya. Revisinya lebih jelas ya, lebih signifikan ya revisinya tersebut. Companies who will have to increase wages for women would consequently increase the prices of their products. Nah, ini mulai tidak terlalu banyak yang kata yang mempunyai kesamaan, tetapi maknanya tetap seperti itu tanpa merubah makna, dan itulah yang dinamakan paraphrase. Dan ini tergantung kemampuan kita masing-masing, dan ini kalau kita sudah terbiasa memparaphrase, latihan, dan kita akan bisa melakukannya. Yang berikutnya contoh menukar kelas kata. Nah, ini kelas kata ini ada misalnya verb, noun, adjective, dan segala macamnya. Itu merupakan kelas kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa melakukan paraphrase dengan mengganti-ganti kelas kata tersebut.
Mari kita lihat contohnya. Anatomy is the study of how the body is structured and the way in which the various components are linked together. Nah, ini adalah contoh teks aslinya. Nah, kita paraphrase menjadi an anatomy studies the structure of the body and how its parts fit together. Nah, kalimatnya berbeda tetapi maknanya sama. Kenapa sama? Di sini hanya ada penukaran kelas kata ya. Nah, misalnya kelas kata anatomi. Anatomi di sini the science ya. Nah, diganti menjadi anatomist, menjadi scientist. Oke. Walaupun sama-sama noun tapi berbeda apanya ya. Maksudnya, kelas katanya. Nah, the study di sini noun diganti dengan studies. Studies di sini verb ya. Karena anatomis merupakan orang, tentu dia melakukan kata kerja ya, studies. Tidak mungkin science menjadi dikenai kata kerja ya, karena dia sudah diganti menjadi anatomis, maka study menjadi studies. Kalau the study ini noun artinya kajian ya. Kalau studies di sini mengkaji. Lalu structures verb dalam bentuk pasif diganti dengan the structures noun. Nah, kelas katanya juga sudah berubah dari verb kepada noun. Components adalah noun. Tetapi di sini dia menggunakan parts, artinya sinonim dari components itu. Kelas katanya tidak berubah, tetapi menggunakan sinonim. Components menjadi part. Lalu fit. Fit adalah active verb. Kalau hasil paraphrase-nya dijadikan menjadi or link. Or link di sini adalah passive verb. Dia menggunakan sinonim, tetapi bentuk kalimatnya dari aktif menjadi pasif. Nah, begitulah cara menukar kelas kata ketika kita melakukan paraphrase. Lalu bisa juga dengan menukar kata benda menjadi kata kerja. Misalnya, quotations-nya berbunyi, the presence of mixtures of saccharide material make the identifications of a plant gum in a paint sample a difficult task. Nah, di sini diparaphrase menjadi, the presence of mixtures of saccharide materials make it difficult to identify a plant gum in a paint sample. Mari kita perhatikan kelas kata benda ya menjadi kata kerja. Nah, misalnya it difficult to identify. Itu adalah to identify adalah kata kerja. Sementara sebelumnya merupakan kata benda yang berbunyi the identification. Nah, beginilah caranya mengganti kata benda menjadi kata kerja. Yang penting ada perubahan, jangan sampai persis sama kutipan tersebut. Lalu bisa menukar kelas kata dan susunannya. Let's see the example. The example below show two different ways to change the sentence. Ya. Oke. Apa itu two different ways-nya? Ada dua kalimat yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Oke. Misalnya katanya berbunyi, X is different from Y in a number of respects.
Nah, itu adalah kalimat aslinya, originalnya. Nah, kita bisa paraphrase menjadi there are a number of important difference between X and Y. Nah, ini maksudnya masih sama. Nah, ini kosakatanya, susunannya yang ditukar ya. Oke. Nah, berikutnya ada dengan cara menukar kosakatanya. X differs from Y in several fundamental ways. Nah, di sini X differs from, di mana original teksnya menyatakan is different. Oke, is different adalah adjektif, differs merupakan verb ya. Lalu a number itu kan menjadi several. Nah, several ya, itu maksudnya sama juga, tetapi menggunakan sinonim ya. Fundamental ways. Nah, respects diganti menjadi fundamental ways. Berikutnya ada contoh original teksnya adalah this tool is targets at end users. Kalimatnya cukup sederhana. Kita bisa memparafrasenya menjadi the target of this tool is end users. Nah, itu kan membalik-balikkan saja ya, objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Ya. Berikutnya bisa juga dengan kalimat end users are the target of this tool. Nah, ini semuanya dengan 3 kalimat yang berbeda tetapi maksudnya sama. Selanjutnya, the survey provides a summary of the relevant literature. Nah, ini original teksnya bisa dirubah menjadi this article aims to do with and current knowledge of this topic. Oke. Perhatikan, ini lumayan perbedaan kalimatnya tetapi maksud tetap sama. Summarizing the most pertinent papers in the field is the focus of this article. Nah, ini juga kalimat yang berbeda tetapi maksud sama dengan original teksnya. Nah, ini menyatakan maksud dari sebuah dibuatnya artikel. Nah, begitulah cara bagaimana menukar kosakata dan susunannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.